Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 173, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan makanan-makanan apa saja yang diharamkan sama Allah kepada kita melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Allah mengharamkan kita bangkai, Allah juga mengharamkan kepada kita darah, kecuali yang dibuat pengecualiannya oleh Rasulullah di dalam satu sabda, uhillat lana maitatani wad damani, telah dihalalkan kepada kita dengan dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa'amal maitatani as-samaku wal jaradu, adapun jenis bangkai yang dihalalkan kepada kita bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa amad-damani at-taharu wal kabidu, adapun dua jenis darah limpa
dan juga jantung daripada hewan itu dihalalkan untuk kita konsumsi, ya. Dan juga Allah mengharamkan kepada kita lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan setiap jenis hewan yang disembelih tidak menyebut atau menyebut nama selain dari Allah. Selain yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat tadi, Rasulullah juga merinci jenis-jenis makanan yang diharamkan kepada kita yang tidak tersebut di dalam ayat tadi. Misalnya Rasulullah SAW melarang kita mengkonsumsi hewan buas yang bertaring. Rasulullah SAW juga melarang kita mengkonsumsi jenis burung atau unggas yang memiliki kuku tajam untuk menyerbu mangsanya atau melumpuhkan mangsanya. Rasulullah SAW juga mengharamkan kepada kita jenis hewan yang bisa hidup di dua tempat. Rasulullah SAW juga mengharamkan kepada kita semua jenis hewan yang menjijikkan bagi kita, walaupun itu subjektif, karena mungkin ada sebagian orang jijik dengan jenis hewan tertentu, di mana hewan ini tidak jijik bagi orang yang lain, itu subjektif. Ada orang lihat ayam merasa jijik, maka bagi dia ayam itu haram dikonsumsi. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah telah mengharamkan kepada kita semua jenis makanan yang menjijikkan bagi kita kalau kita memakannya. Juga Rasulullah SAW mengharamkan kepada kita makan hayawanul jalalah, hewan yang mengkonsumsi cuma kotoran ataupun bangkai. Bapak Ibu pelihara ayam, ayamnya tidak pernah dikasih pakan, tetapi justru dia makan apa yang ada di comberan misalnya, itu berubah hukumnya dari halal menjadi haram, atau yang disebut oleh Rasulullah dengan hayawanul jalalah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian juga di dalam ayat ini, faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Barang siapa dalam keadaan kepepet, tidak punya pilihan lain, wala adin wa ghaira baghin wala adin, dia tidak menginginkan mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan sama Allah, dan juga mengkonsumsinya tidak berlebihan, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa dalam keadaan seperti ini bagi mereka untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sebelumnya sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah banyak menyampaikan pembahasan mengenai potongan terakhir dari firman Allah pada ayat tadi, famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengutip banyak sekali pandangan ulama fikih, ya, karena memang pembahasan halal dan haram yang berkaitan dengan al-at'imatu wal asyribah, makanan dan minuman, dibahas secara detail di dalam kitab-kitab fikih oleh para fuqaha. Pada pertemuan yang lalu juga Imam Ibnu Katsir mengutipkan kepada kita suatu permasalahan. Jika dihadapkan kepada orang kepepet itu dua pilihan, makanan yang haram secara zatnya seperti babi ataupun bangkai ataupun darah. Kemudian di pihak yang lain ada makanan yang haram secara arifnya, makanannya halal dasarnya, tetapi harus membuat kita mencuri makanan halal itu. Nah, itu sebab keharamannya bukan karena zat dari makanan itu sendiri. Nah, haramnya itu karena cara kita memperolehnya mesti mencuri. Ada makanan tapi punya orang, kita harus mencuri ke restoran misalnya, halal makanannya. Nah, tapi di pilihan yang lain ada makanan haram, bangkai. Nah, kita dihadapkan dalam kondisi kepepet seperti itu, Bapak Ibu.
Sepakat para ulama mengatakan la yahillu lahu aklul maitati bal yakulu ta'amal ghairi bila khilaf. Para ulama tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal keadaan seperti ini, orang yang kepepet itu wajib makan makanan orang lain yang halal, meskipun dia harus mencuri makanan itu. Tidak boleh dia makan babi, tidak boleh dia makan darah, tidak boleh dia makan bangkai. Itu sepakat para ulama mengenai hal tersebut. Nah, pada pertemuan yang lalu pembahasan kita terhenti dalam masalah selanjutnya, hal yuzmanahu amla. Apakah orang yang sudah makan makanan orang lain tanpa izin, berarti kan memaling atau mencuri makanan orang, kelak ketika dia punya rezeki wajib nggak diganti makanan orang lain yang sudah dia curi, makanan orang lain yang sudah diambil? Nah, ini bagaimana? Termasuk pembahasan yang didiskusikan oleh para ulama. Imam Ibnu Katsir selanjutnya menjelaskan kepada kita fihi qaulani. Dalam masalah ini, orang yang ambil makanan orang lain tanpa izinnya karena kondisi kepepet, bukan karena kondisi normal. Kalau kondisi normal tidak boleh Bapak Ibu, ya, haram itu kita ngambil makanan yang gak. Jangankan ngambil, Bapak Ibu, ada pesta orang kita masuk, kita tidak diundang, itu haram kita makan makanan yang di situ, ya. Kan kita diundang makan di situ, Bapak Ibu. Jangan coba pernah berpikir bawa pulang makanan orang lain. Ini sering, terutama ibu-ibu. Ya, saya pernah marah besar sama istri saya, Bapak Ibu, gara-gara dia nenteng makanan. Baru tahu belakangan dia dikasih. Akhirnya datang yang tuan rumah, anak tunggunya talunju, baru reda. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Ini banyak di masyarakat kita kejadian. Orang lain masih pesta, kita datang jam 12, makanan orang kita sikut semua, kita masukkan ke kantong plastik semua, kita bawa pulang. Nah, kadang-kadang terang-terangan bawa pulang. Itu makanan diundang untuk kita konsumsi di tempat, bukan untuk kita bawa pulang, kecuali jika ada istiadat di masyarakat setempat memang lazimnya dibawa pulang makanan itu, ya. Contohnya kenduri maulid, itu memang Bapak Ibu disediakan plastik untuk kita bawa pulang. Nah, bahkan tidak baik kalau kita pergi ke kenduri maulid masih menyisakan makanan di hidang yang disajikan kepada kita, itu tidak baik menurut adat kita. Harus dibawa pulang, harus bersih. Jangan sampai kecewa orang yang sudah buat kenduri. Nah, itu lain lagi, ya. Tapi ini kalau acara walimahan orang, tamunya belum habis, kecuali nggak ada lagi tamu, kemudian yang punya hajatan membagi sedikit makanannya kepada kita, itu hadiah dari shahibul hajat kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai lah kita yang sudah ngaji, oh saya pernah dulu nggak apa-apa, masa jahiliyah nggak apa-apa. Kita semua punya masa jahiliyah, Pak. Dulu waktu SMA di kantin sekolah makan kue 2, makan kue 5, bilangnya 2, bayarnya 2. Berapa kuenya? 2, padahal makannya 5. Semua kita mungkin pernah gitu, ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu punya rezeki, sedekah balik. Nah, ini dulu saya pernah di kantin ini ketemu, sedekah ini ada sedekah dari saya. Seperti itu, yang menutupi masa jahiliyah dulu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam masalah ini ada 2 riwayat. Summa awrada min sunanin Ibnu Majah, tetapi riwayat yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebagaimana pendapatnya jumhur, tidak wajib bagi orang yang mengambil makanan orang lain dalam keadaan kepepet, tidak diwajibkan untuk menggantinya meskipun di kemudian hari dia sudah punya kemudahan. Dari mana itu disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir? Dari sebuah riwayat min Sunani Ibnu Majah, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, min haditsin Syu'bah an Abi Yasin Ja'far bin Abi Wahsyah sami'tu
Ibad bin Al-Anzi qala asobatna aman mahmasotan. Pada satu tahun terjadilah musim kemarau panjang di tengah kami. Ya, mahmasa itu bukan hanya kemarau, musim paceklik, krisis ekonomi. Banyak orang tidak punya harta, tidak punya uang, daya beli masyarakat menurun. Banyak orang kelas menengah jatuh miskin, orang kelas atas jatuh ke kelas menengah. Nah, seperti zaman-zaman kita sekarang, Bapak Ibu, ya. Lagi susah ekonomi, ya, semua efisiensi, ya. Bahkan anggaran di kantor pun ada nol, Pak. Di kampus saya itu ATK 0% anggarannya. Dosen kalau ngajar beli spidol sendiri, nggak disediain lagi spidol. Nah, itu sampai sekarang krisisnya seperti itu, ya, efisiensi dalinya. Nah, jadi itu namanya aman mahmasah, ya, musim paceklik, krisis ekonomi. Cerita sahabat Rasulullah dulu pernah terjadi seperti itu. Asobatna aman mahmasatan. Pernah satu tahun terjadi krisis ekonomi, ya. Fa'ataitul Madinata, maka beliau Ibad Al-Anzi ini pada musim-musim krisis ekonomi seperti itu mendatangi kota Madinah Al-Munawwarah. Fa'ataitu haitan. Maka di kota Madinah pada saat itu ada satu kebun yang dipagari di sekelilingnya. Jadi kalau kebun itu dipagari, Bapak Ibu, tandanya pemilik kebun melarang kita untuk ngambil sesuatu dari kebun itu tanpa ada izin. Kecuali kebunnya dan dipagari. Itu beda lagi cerita, ada diskusi di dalam fikih, di dalam di kalangan para ulama. Tidak boleh kita terapkan hukum hudud kalau kebunnya dan dipagari. Itu tidak bisa kita kenakan hukum hudud. Atau ada pohon kita rantingnya menjulur keluar, buahnya itu menjulur ke tanah kita ambil, itu tidak bisa kena hudud. Karena hudud itu definisinya akhdul malul ghairi min irsi, ngambil harta orang lain dari tempat yang memang layak untuk disimpan harta tersebut. Bapak Ibu punya motor, motornya diparkir sembarangan, tidak dikunci stang lagi, hilang. Itu yang ngambilnya itu tidak boleh kena hukum hudud. Kenapa? Kita sembrono. Tapi kalau kita punya motor disimpan di gudang, kunci stang, kunci roda lagi, hilang. Kalau kedapatan pencurinya itu boleh dipotong hudud. Kenapa? Karena dia ngambil dari tempat penyimpanan yang layak dari motor itu. Bapak Ibu investasi emas, tidak simpan di brankas atau di rumah diletak sembarangan. Walaupun emas nggak mungkin Bapak Ibu letak itu, misalnya yang letak sembarangan, tiba-tiba rumah kita malamnya disantroni maling, hilang emas itu, Bapak Ibu. Nah, itu orang yang ngambilnya nggak boleh kena hudud, nggak bisa dipotong tangan, karena la yukhadu min irsi, dia tidak mengambil harta itu dari tempat penyimpanan yang patut. Ya, kalau orang punya emas kan disembunyiin di dalam lemari. Dalam lemari itu ada brankas. Kita sudah simpan emasnya di tempat tersembunyi, di dalam lemari, di dalam brankas, masih hilang. Nah, maka pencurinya itu boleh dipotong tangan, dikenakan hudud. Ya, itu maka diceritakan di sini. Sahabat Nabi tadi Ibad ibnul Anzi ini datang ke kota Madinah. Fa'ataitu haitan, datang ke satu kebun yang kelilingnya itu sudah dipagari, ya. Fa'akhastu sumbulan fafaraktuhu wa akaltuhu. Aku ambil petik tunas dari buah kurma itu, dia makan. Tidak untuk dia bawa pulang, bukan untuk disimpan atau dijual beli, makan di situ karena memang lapar sekali, ya. Wa ja'altu minhu fi kasai. Sebagiannya setelah dia makan dia masukkan ke kantongnya, tetapi bukan untuk diperjualbelikan, maknanya bukan untuk cari untung, yang untuk dikonsumsi sendiri, untuk kebutuhan perut, ya. Faja'a sahibul haiti fadarabani wa akhadha thawbi. Maka datanglah pemilik kebun yang sudah dikelilingi oleh pagar sekeliling kebun itu. Fadarabani, dia mukuli aku.
wa akhadha thawbi, bahkan dia telanjangi aku dibuka. Itu hukum apa ya? Hukum adat biasanya ya. Kalau kita kan ketemu maling Pak, mana ada pakai hukum itu dulu. Kita tonjok dulu, nah itu sanksi adat biasanya, kita ponyoki dulu ya, kita telanjangi dia, kalau perlu dibotaki kepalanya, dimandiin dengan air comberan. Itu bukan hukum syariat, maaf, itu bukan hukum syariat. Nah, itu hukum main hakim sendiri. Ya, itu main hakim sendiri. Sebenarnya nggak boleh, tapi ya apa terjadi di masyarakat kita sering terjadi ya, penutupan emosi. Ketika tahu harta kita diambil ya pasti bawaannya kan emosi Bapak Ibu ya. Kita cenderung akan menghakimi pelaku kejahatan itu, yang dikeroyok massa, ada yang digunting rambutnya, ada yang dimandikan dengan air comberan, sebagian ditelanjangi tinggal sempak saja ya. Atau bahkan ada sebagian diarak keliling kampung, kan sering seperti itu ya. Nah, peristiwa itu juga terjadi dulu di zamannya Rasulullah. Ada seorang sahabat masuk ke kebun orang, kebunnya dipagari, makan secukupnya karena lapar, sebagian dimasukkan ke kantongnya, bukan untuk jual beli, untuk dia konsumsi sendiri. Ketahuan samanya punya kebun, dipukul, bukan hanya dipukul, diambil pakaiannya, ditelanjangi. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartahu. Setelah peristiwa itu terjadi, sahabat yang malingi kebun orang tadi pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memberitahu Nabi tentang perlakuan yang ia terima dari yang punyanya kebun ya. Fa'akhbartu, diberitahu Rasulullah. Faqala lirrajuli, maka Rasulullah SAW pun kemudian berkata kepada si pemilik kebun, ma at'imtuhu id kana ja'ian aw sa'iyan. Kenapa kalau tidak beri dia makan ketika dia lapar atau sedang berusaha mencari penghasilan untuk mencukupkan kebutuhan dia? Nah, Rasulullah tidak memarahi yang nyuri ini, karena yang nyurinya itu Bapak itu dalam kondisi pepet. Maka nanti Umar itu yang memformulakan dalam keadaan krisis, hukum syariat itu, terutama hukum potong tangan bagi yang mencuri harta orang lain, tidak boleh diterapkan. Di zaman Umar Bapak Ibu pernah terjadi aman mahmasah, musim paceklik, krisis ekonomi, banyak orang susah cari nafkah, banyak orang kehilangan barang di zaman itu. Ada yang curi makanan, ada yang curi emas, ada yang curi dinar. Itu tidak dihukum potong tangan sama Umar bin Khattab. Kenapa? Memang keadaannya lagi susah, lagi krisis. Saya ingat betul tahun 80-an, tahun 90-an dulu Bapak. Itu kita kalau pergi ke masjid, insya Allah sendalnya bagus pasti hilang. Dulu itu maka terkenal ceramah Zainuddin MZ itu. Kalau sudah dengar dari Ustadz, tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik, ya kan, dicontohkan sama Zainuddin MZ apa? Sendal kan, sendalnya yang buruk ditinggalkan, yang bagus diambil. Hampir jamaah itu terjadi Pak, di mana-mana di tahun-tahun itu. Karena memang orang lebih banyak susah di zaman itu daripada senangnya. Orang naik mobil di Banda Aceh itu Pak bisa dihitung dengan tangan itu. Tahun-tahun 80-an, 90-an, jangankan naik mobil, punya motor itu sudah barang mewah. Ya, di Banda Aceh tahun 90-an, 80-an, mahasiswa tidak ada yang naik motor. Ingat betul saya semua naik Gandri atau Robur. Labi-labi itu kamu pokoknya. Kalau mahasiswa naik labi-labi itu sudah hebat kan dulu itu. Rata-rata mahasiswa itu naiknya Gandri dengan Robur. Maka disebut simpang itu simpang mesra. Biasanya disitulah saling bersentuhan laki-laki dengan perempuan waktu mobilnya sepek gitu. Nah itu kenangan masa lalu Pak. Kan susah hidupnya. Tapi di zaman sekarang Pak, kampus saya aja nggak cukup parkir, penuh dengan parkir motor mahasiswa. Ya, kesejahteraan meningkat, ekonomi makin membaik. Ya, walaupun sekarang agak sedikit merosot, tapi lebih baik dari zaman dahulu. Nah, apa pengaruhnya Bapak Ibu sekarang? Kita bawa sedang ada 1-2,
sendal bagus, sepatu bagus hilang, tapi hampir hilang itu penyakit di tengah masyarakat kita. Ya. Sekarang kalau kita bawa sepatu bagus, saya sering itu kadang-kadang sholat di Lampugo, masjid Syuhada Lampugo, dari pulang kampus masih pakai sepatu, Pak. Taruh di situ, alhamdulillah nggak hilang. Ya. Atau di masjid-masjid yang lain juga nggak hilang, nggak seperti dulu. Kalau dulu nggak berani kita seperti itu. Nah ini karena apa ya? Ekonomi membaik, orang kebutuhan dasar hidupnya cukup, nah, maka dia nggak melakukan lagi perbuatan-perbuatan kriminal seperti itu. Maka di zaman Umar dahulu, ketika terjadi krisis, beliau tidak mau menerapkan hukum potong tangan itu dan diterapkan. Begitu juga Rasulullah, saat ada yang melaporkan kepada beliau, ada yang mencuri hasil kebun orang, saat dia krisis, bukan pencuri itu ditegur sama Nabi. Nah, tapi sebaliknya, yang punya kebun itu ditegur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'atimtuhu ikana jarikan ausaian. Kenapa kamu tidak membantu kasih makan dia saat dia lapar atau sedang berusaha mencari kerja? Wala alimtuhu ikana jahilan. Atau kenapa kamu tidak mengajarkan dia ilmu supaya jangan ngambil harta orang lain kalau dia mengambilnya karena enggak atau tidak tahu karena dilandasi ketidaktahuannya. Fa'amarahu faradda ilaihi saubahu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan yang punya kebun yang sudah mengambil pakaian orang tadi untuk mengembalikan pakaiannya tadi. Wa amarahu biwiskin min ta'amin aw nisfi wiskin. Bahkan juga Rasulullah memerintahkan orang tadi untuk bersedekah 1 wasak atau setengah wasak. Lebih kurang itu Bapak Ibu sekitar 150 kg. Nah, tadi saya coba cari ukuran wasak itu ke dalam kilogram. Kalau kita jumlahkan lebih kurang 1 wasak itu 150 kg. Berarti kalau setengah wasak lebih kurang 75 kg. Nah, jadi Rasulullah meminta yang punya kebun kurma untuk menyedekahkan kurmanya sebanyak 150 kg kepada yang malikin kebun kurmanya tadi. Kenapa? Karena itu tanggung jawab dia sebagai orang kaya punya kebun untuk menyantuni orang lemah. Maka di dalam syariat kan gitu Bapak Ibu. Orang mati diurus sama orang hidup. Kalau ada orang hidup nggak ngurus jenazah orang mati, satu kampung dosa orang hidup itu. Orang sakit diurus dirawat sama orang sehat. Orang yang tidak mampu, fakir miskin diurus sama orang yang mampu, orang kaya. Instrumennya namanya zakat yang wajib. Ada sedekah, ada infak, ya. Ada hadiah, ada hibah. Nah, disuruh kita menyantuni. Maka Bapak Ibu kalau ada kita lagi duduk ngopi misalnya, ya. Kemudian ada orang lapar, nggak makan, minta ditraktir, Bapak Ibu ambil tanggung jawab itu. Tadi pagi saya habis main badminton, duduk di kedai kopi, itu ada satu orang di Lampung, main badminton di Lampung itu. Ada satu orang datang, saya belum sarapan, kakek-kakek sudah tua. Udah Pak, duduk Pak, nggak berani duduk sama kita, duduk di meja sana, kesana aja makanan. Nah, harus seperti itu Bapak Ibu, kasihan, itu tanggung jawab kita. Bahkan kalau kita tidak bantu, kita itu berdosa. Dunia akhirat dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah saat mendapati laporan itu fa'amarolahu biwiskin min ta'amin aw nisfu wiskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta si pemilik kebun bersedekah kepada yang malingi kebunnya itu 150 kilo atau setengah daripadanya 75 kilo. Ya, isnadun sahih kawiyun jayyidun walahu syawahidun kasiratin. Ya. Jadi sanad daripada riwayat tadi sahih, kuat, bagus. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang lain yang memperkuat riwayat yang tadi barusan kita baca. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan itu pula para ulama sepakat kalau ada orang yang mengambil
makanan orang lain dalam keadaan kepepet, maka tidak wajib bagi dia untuk mengembalikan makanan yang sudah dia ambil itu. Ya, itu yang menjadi dalil para ulama. Wa min dzalika hadisun Amr bin Syu'aib. Di antara riwayat yang lain yang hampir sama dengan riwayat tadi, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samaril mu'allaq. Nabi suatu hari pernah ditanya mengenai buah yang masih nempel pada rantingnya, pada dahannya. Faqala, maka pertanyaan itu dijawab sama Rasulullah, man asaba minhu min dihajatin bi fayyihi ghairan mutakhidin khubnatan fala syai'a alaihi. Barang siapa yang mengambil buah yang masih lengket pada pohonnya min dihajatin, karena dia memang butuh makan. Nah, itu pohon punya orang, tapi kalau nggak ngambil dia bisa mati kelaparan. Min dihajatin bifihi, karena memang dia butuh untuk makan dari buah-buah itu. Ghairan mutakhidhi khubnatin, bukan untuk mencari uang lebih. Ambil buah durian, jual ke pasar, kemudian punya uang banyak dari mencuri durian orang. Nah, bukan itu tujuannya. Fala syai'a alaih, maka dia tidak dapat dikenakan hukuman apapun bagi orang yang kepepet. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, hukumnya wajib orang yang kepepet untuk ngambil makan atau makanan orang lain, walaupun dia punya pilihan makanan-makanan yang haram. Tidak boleh dia makan babi, tidak boleh dia makan bangkai, tapi harus dia ambil makanan yang halal meskipun itu makanannya punya orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, nah inilah makna daripada fala isma alaih, tidak ada dosa bagi dirinya. Orang yang kepepet tidak punya pilihan untuk makan makanan yang lain, dia terpaksa makan makanan orang yang halal, tidak. Kalau kepepet sekali mana cukup dengan semua makanan. Kepepet sekali Pak, sudah 3 hari 3 malam, ya, sangat kepepet. Itu tidak cukup 30 suap lalu baru merasa cukup, ya. Nah, itu riwayatnya masih bisa dipertanyakan lagi. Waqala Sa'id bin Jubair, begitu juga sahabat Nabi Sa'id bin Jubair berkata ghafurun, makna kan ujung ayat itu disebut fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafur dan rahim. Ghafur itu maha pemaaf, maha pengampun terhadap apa? Lima akala minal haram, terhadap makanan haram yang dimakan oleh orang yang kepepet. Jadi Allah ampuni dosanya. Di hutan tidak ada makanan halal, cuma ada makanan haram, kepepet makan terus apa yang ada, ular, babi, apapun lah. Kalau ketemu silakan makan. Ghafur itu maknanya Allah ampuni dosa itu. Rahimun, maha penyayang. Idza halalahul haram. Apa maksud maha penyayang? If ahallalahul haram, karena Allah lah yang telah menghalalkan apa yang telah diharamkan fil ittirar, dalam kondisi kepepet atau dalam kondisi mudarat, ya. Jadi dalam kondisi kepepet dan mudarat, maka Allah dengan kasih sayangnya menghalalkan apa yang telah sebelumnya diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menarik kesimpulan yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir. Wa hadza yaqtadi anna aqlal maitati lil muqtarri azimatan la rukhsatan. Nah, dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Memakan bangkai, memakan babi dan semua jenis makanan yang diharamkan sama Allah dalam kondisi darurat, tidak punya pilihan lain, itu namanya azimah, bukan rukhsah. Nah, itu dua istilah di dalam ilmu ushul fikih. Azimah itu Bapak Ibu suatu kewajiban yang nggak ada pilihan, nggak boleh tawar-menawar. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu azimah, nggak boleh tawar-menawar. Siapapun yang masih punya akal, sadar, bukan gila atau bukan sedang dalam keadaan hilang kesadaran, pingsan,
wajib dia menunaikan ibadah sholat, tapi saya nggak bisa berdiri. Nah itu rukhsah namanya. Nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, itu rukhsah. Tapi sholat itu sendiri wajib dalam keadaan apapun, itu namanya azimah. Bisa paham Bapak Ibu ya bedanya? Contoh lagi haji, rukunnya kan jelas. Salah satu rukun haji apa? Wukuf di padang Arafah. Bapak Ibu dalam keadaan apapun nggak boleh ninggalin itu wukuf di padang Arafah. Pak Ustadz, saya nama di rumah sakit wajib hadir, walaupun sesaat waktu cuma 1 menit aja di padang Arafah. Yang penting wajib wukuf di padang Arafah. Itu namanya azimah. Nggak boleh nggak azimah. Nah, maka kalau ada orang nggak sadarkan diri, pingsan, opname di rumah sakit, itu disafari wukufkan kan dengan ambulan supaya hajinya tetap sah. Nggak boleh tawar-menawar, wajib wukuf di padang Arafah. Tapi nggak bisa, ya, dibawa dengan ambulan. Walaupun nggak sadar, ditaruh sebentar di padang Arafah, ambulannya lewat aja di situ. Sudah 1-2 menit, ambulannya balik lagi ke rumah sakit. Kenapa nggak boleh tawar-menawar? Tapi dalam keadaan tidak bisa normal, nggak bisa tidur di tenda, tidak bisa merasakan terik matahari di padang Arafah, dibawa dengan ambulan, itu namanya rukhsah. Tapi bahwa wukuf nggak boleh ditinggalkan, namanya azimah. Itu bedanya. Nah, dalam hal makan bangkai itu bukan rukhsah, Pak. Rukhsah kita boleh pilih ambil enggak, ya kan? Ini bukan rukhsah, wajib hukumnya. Maka kalau konsekuensi kita mengatakan memakan bangkai, memakan daging babi dalam kondisi kepepet itu azimah. Kalau ada orang Pak dalam kondisi darurat, dia tidak mau makan babi, apa dosa? Apa hukumnya? Dosa. Seperti dosanya dia meninggalkan ibadah sholat, seperti dosanya dia meninggalkan wukuf di padang Arafah, dosa. Jadi tanpa ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu dalam kondisi kepepet seperti itu. Bismillah, bahkan makan babi boleh dengan Bismillah. Tapi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Samosir, lihat babi karo panggang BPK, makan lapar, itu tidak boleh Bismillah. Dosanya 2 kali, dosa makan babi, dosa Bismillah sebelum makan babi. Dosanya 2 kali, ya. Tapi dalam kondisi kepepet, bahkan silakan sebelum makan babi itu mengucapkan Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal mu'minin. Ya, boleh kita makan babi di dalam kondisi yang kepepet itu. Ya, maka ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum.